Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Pak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar kapseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini beri judul Menyikapi Perbedaan dalam Pernikahan. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri maupun juga dengan anak-anak, tetapi terutama ini di dalam hubungan suami istri, karena kita punya latar belakang yang memang berbeda, lalu karakter kita juga mungkin berbeda dan hobi kita juga mungkin ada yang banyak hal yang kita itu sebenarnya berbeda, tetapi juga tetap suka untuk akhirnya memutuskan menikah. Nah, kemudian di dalam hubungan pernikahan, perbedaan itu kan tidak otomatis hilang gitu, Bapak. Nah, masalahnya bagaimana kita harus menyikapi itu. Sikap kita itu bagaimana itu sebenarnya? Saya setuju dengan pengamatan Pak Gunawan bahwa dalam pernikahan, meskipun pada awalnya kita berkata kita memahami pasangan kita dan sudah menerima dia apa adanya, tapi kenyataannya adalah setelah menikah kita tetap bergumul luar biasa untuk bisa hidup dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita berdua. Dan nggak mudah. Jadi pada kali ini saya kira kita perlu melihat secara realistik ya. Apa yang kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan dengan hal-hal yang membedakan kita itu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu catatan, yaitu pada waktu sebelum menikah, perbedaan seringkali adalah hal-hal yang memikat kita. Kebalikannya setelah kita menikah, perbedaan adalah hal-hal yang seringkali memisahkan kita. Begitu. Ya, misalnya contoh konkretnya bagaimana? Misalkan sebelum menikah seorang wanita menyukai pria karena dia itu orangnya teguh, ya, stabil, nggak mudah diomong-ambingkan. Tapi setelah menikah, si wanita menemukan bahwa yang namanya teguh, nggak mudah diomong-ambingkan, itu satu paket dengan orang yang misalnya perasaannya kurang peka, orangnya agak kaku. Nah, orangnya itu memang jarang atau kurang bisa berkomunikasi dengan dia di rumah. Jadi akhirnya setelah dia menikah, justru hal yang dia sukai tentang suaminya yang teguh itu, yang dia cela sekarang, bukan yang dia panggil teguh, tapi dia bilang kepala batu. Dan hatinya seperti kawat, karena kurang mempunyai perasaan. Atau seorang wanita, seorang pria yang menyukai istrinya karena apa? Dia berkata mungkin istrinya itu orang yang bisa menghargai banyak hal, bisa menghargai keindahan. Wah, dia senang sekali. Dan setelah menikah, rumahnya juga didandani dengan indah dan rapi. Tapi setelah menikah setahun 2 tahun, benar-benar dia nggak tahan lagi. Kenapa? Sebab si istri mengatur semua hal dengan begitu sempurnanya sehingga dia benar-benar nggak bisa sedikit pun rileks di rumah. Barang harus ditaruh dengan sempurna. Jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Nah, nanti anak-anak sudah lahir, lebih-lebih lagi muncul masalah. Sedikit pun anak gak boleh bajunya lecek atau kotor, harus selalu bersih. Anak-anak gak boleh kotorin dinding. Nah, dia gak tahan. Jadi hal yang justru memikat dia, hal yang memisahkan dia nantinya. Padahal banyak orang tua mengatakan biasanya yang menyatukan itu memang harus perbedaan gitu, Pak Paul. Katanya kalau orang yang bawel ketemu orang bawel nanti rumahnya terlalu rame gitu, sehingga lebih baik salah satunya banyak bicara, satunya pendiam supaya nyambung begitu. Bagaimana dengan pandangan ini, Pak Paul? Kalau kita berhasil menyatukan diri kita, nah perbedaan-perbedaan itu akan melengkapi dan memperkuat. Itu betul sekali. Tapi kalau kita nggak berhasil menyatukan diri kita atau mengharmoniskan hubungan kita, perbedaanlah yang akan menghancurkan pernikahan kita. Ya,
Dan sekali lagi saya ingin memberikan catatan, meskipun pada awalnya kita berkata banyak samaannya saya sama dia, senang musik, senang keindahan, senang seni, misalnya. Tapi setelah menikah, tetap akan menemukan banyak hal yang berbeda. Ya, meskipun satu gang dulu tinggalnya, besar di satu komisi remaja, pemuda, kebaktian umum dan sebagainya. Tapi toh setelah menikah, kita baru sadar yang membedakan kita jauh lebih banyak daripada yang membuat kita sama dengan dia. Ya, kemudian kita kembali lagi bagaimana itu masing-masing ini orang ini yang suami sendiri, istri sendiri itu harus mengambil sikap. Saya akan berikan 3 respons yang saya singkat dengan 3 T. Inisialnya semuanya dimulai dengan huruf T. Yang pertama adalah akan ada perbedaan yang kita terima dengan hati lapang. Justru kita senang dengan perbedaan itu karena perbedaan itu menguntungkan kita. Misalnya nih ya, kita orang yang nggak bisa mengatur keuangan. Saya misalnya berkata, aduh, saya kalau pegang uang Rp1.000, hari itu pasti habis Rp1.000. Nah, misalkan saya menikah dengan seseorang yang begitu cakap dalam memegang keuangan. Jadi akhirnya dia yang mengatur keuangan. Hingga saya bisa menyimpan tabungan. Nah, perbedaan itu saya hargai misalnya. Dan saya sambut. Saya nggak pernah kritik. Jadi akan ada perbedaan yang kita terima dengan hati lapang karena itu menguntungkan kita. Ya, dalam hal itu yang diuntungkan bisa menerima. Tapi yang pihak yang satunya kan akan merasa, misalnya tadi itu justru si istri yang mengelola keuangan, kan dia bisa merasa, loh, kok ini jadi bebannya saya nih lama-lama. Kamu enak aja cuma cari-cari lalu semua pasrahkan ke saya. Nah, untuk si istri misalnya dalam contoh tadi ya Pak Gunawan, saya akan masuk ke T kedua. Nah, T keduanya adalah toleransi. Ada hal-hal yang kita itu harus toleransi. Toleransi di sini nggak berarti saya kok nggak cuekan, nggak menghiraukannya. Enggak. Hal yang kita toleransi adalah hal yang menjengkelkan kita. Dalam contoh tadi, si istri harus menelerasi si suami yang nggak bisa pegang uang. Dia sudah ajarkan, dia sudah beritahukan, sampai berapa kali juga tetap si suami nggak bisa pegang uang dan nggak bisa ngatur uang. Nah akhirnya si istri misalkan ya terpaksa menerima dengan bersungut-sungut sisi suaminya yang memang ganggu dia itu. Nah ini T yang kedua yaitu toleransi. Di situ dibutuhkan pengorbanan itu kalau sudah sampai ke toleransi itu. Pengorbanan karena hatinya harus terus-menerus disakiti dan kesal. Iya. Cuman masalahnya apa, dia bisa bertahan lama itu dengan bisa mentolerir seumur hidup itu kasarnya. Saya kira ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi ada hal-hal yang terpaksa kita harus toleransi untuk waktu yang lama. Berarti kalau begitu, kalau untuk toleransi dalam waktu yang lama bisa nggak akhirnya berarti dia sudah bisa masuki tank pertama itu tadi, Pak Paul? Terima gitu akhirnya. Dia terima tapi bukan dihargai ya. Jadi tetap di T yang kedua. Suatu hari kami pernah mengadakan sebuah retreat. Dan dalam retreat itu yang berbicara adalah pendeta Robert Coleman. Dia seorang profesor antropologi di sebuah sekolah di Amerika Serikat. Nah, dia dan istrinya datang sih. Dan saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh istrinya tentang bagaimana menjaga hubungan suami istri ya. Mereka sudah usianya lanjut 60-an lebih. Nah, ini yang istrinya katakan, dia bilang ada hal-hal yang gak mudah berubah dan akan terus menjadi bagian hubungan suami istri untuk waktu yang sangat lama. Nah, mereka sudah menikah mungkin 40 tahun itu. Dan tetap dia berkata ada hal-hal yang gak mudah berubah dan sampai sekarang masih mengganggu. Nah, saya kira itu adalah dalam kategori ini hal yang harus dia toleransi. Nah, hal yang harus kita toleransi nggak selalu menjadi hal yang buruk untuk pernikahan. Karena gini Pak Gunawan dan Ibu Esther, seseorang memerlukan ruang untuk menjadi dirinya. Ini ruang yang saya sebut individualitas. Nah, ada hal-hal yang memang kita harus kompromikan, sesuaikan dengan pasangan kita. Tapi ada hal-hal yang mungkin
itulah kekerasan kita dan nggak mudah untuk kita ubah. Orang yang selalu mengusahakan pasangannya berubah akan membuat pasangannya itu kehilangan diri individualitasnya. Jadi hal-hal yang kita terpaksa toleransi, kadang-kadang itu juga berguna untuk keharmonisan pernikahan itu sendiri. Sebab orang yang kehilangan individualitasnya, kehilangan dirinya, mungkin akan menjadi pasangan yang sangat tidak bahagia dan makin membuat hati kita kesal. Jadi waktu kita memberikan ruang buat dia menjadi diri kita, meskipun menjengkelkan kita, itu akhirnya berimbas positif untuk pernikahan kita itu. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, oke, saya akan toleransi sampai batas tertentu gitu. Kalau ternyata sudah sampai di sini, nggak rasanya kok tetap gitu ya, dia nggak berubah, dan juga rasanya ini batas toleransinya juga nggak bisa lebih lebar lagi gitu, karena bukannya lebih baik, malah sepertinya lebih semakin tidak peduli atau semakin jorok atau gimana gitu ya. Jadi gimana nih untuk orang yang mengeluhkan toleransi yang rasanya saya harus berapa tahun memperjuangkan ini gitu. Sudah tentu kecenderungan mendasar kita adalah mencoba mengubah. Itu saya kira akan kita lakukan deh ya. Yang kita tidak bisa toleransi akan kita coba ubah. Nah, ini yang saya kira perlu kita perhatikan. Kecenderungan kita waktu mau mengubah pasangan kita adalah melakukannya dengan cara memintanya berubah. Kita menyampaikan, saya nggak suka kamu berbuat ini. Dan saya mengharapkan kamu berbuat itu. Nah, masalahnya adalah saya sudah temukan, orang nggak berubah hanya melalui pemberitahuan. Enggak. Jadi dengan cara apakah orang berubah? Saya kira masuk ke T yang ketiga di sini nih, yaitu tolong. Jadi T pertama terima, T kedua toleransi, T ketiga adalah tolong. Kita nggak bisa mengharapkan pasangan kita berubah hanya melalui perkataan kita, berubah kamu seperti yang saya kehendaki. Nggak bisa. Kita harus menolong dia berubah. Artinya kita harus terlibat dalam problem yang kita anggap problem itu ya. Sehingga di akhirnya bisa keluar dan memperbaiki atau berubah seperti yang kita harapkan. Berarti dalam hal ini komunikasi ya Pak Paul ya. Yang saya sering lihat kan kadang-kadang orang merasa punya harapan atau pikiran, dia mestinya ngerti dong gitu ya. Harus kita sudah sekian tahun menikah, dia mengerti dong kalau saya berharap dia berubah. Jadi keinginan untuk saling berharap perubahan ini nggak pernah dikomunikasikan begitu. Kadang-kala nggak dikomunikasikan ya, jadi disimpan saja dan diharapkan pasangannya bisa mengerti dengan sendirinya, dan itu keliru. Yang kita harapkan kita sampaikan, itu prinsipnya. Jangan berpikir tanpa saya sampaikan dia sudah seharusnya mengerti, tidak. Jadi kalau mau mendapatkan kita harus minta, itu prinsipnya. Verbal ya. Verbal. Saya juga mengerti bahwa ada orang-orang yang mungkin berkata ya, saya sudah berusaha keras, tapi tetap begitu. Nah, untuk ini, saya kira saya ingin meminta dia mengecek ulang. Apakah yang dia lakukan meminta atau menolong? Sebab seringkali yang kita lakukan meminta. Saya sudah sampaikan, saya sudah minta dia berubah. Seperti yang tadi diusulkan ya. Tapi kok nggak berubah juga? Saya kira salah satu kuncinya adalah kita kurang terlibat dan menolong pasangan kita untuk berubah. Ya mungkin kalau ada pasangan yang sebatas meminta, Bapak tadi Bu Esther katakan, karena dia yakin sebenarnya pasangannya bisa itu berubah, makanya diminta terus gitu. Tetapi kenyataannya ya tadi yang Bapak katakan juga, minta pun dia tidak akan berubah. Lalu Bapak katakan tolong. Nah, nolongnya itu bagaimana itu masalahnya? Ada beberapa cara kreatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu memberikan penjelasan sedemikian rupa sehingga pasangan kita mengerti. Nah, seringkali kita memberikan penjelasan melalui kacamata kita. Kita harus tanggalkan kacamata kita. Beri penjelasan melalui kacamata pasangan kita. Contohnya begini, misalnya seorang istri berkata kepada suaminya, kamu harus lebih memperhatikan saya dong, jangan memperhatikan orang di luar.
Nah, suami itu mungkin nggak begitu mengerti yang benar-benar dimaksud oleh istrinya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh si istri? Misalkan begini, si istri kemudian memberikan contoh, suamiku, boleh nggak saya berikan contoh untuk melukiskan perasaan saya? Misalkan kamu itu mendapatkan promosi bersama dengan 9 rekan-rekanmu. Tapi 9 rekanmu mendapatkan promosi mobil. Kamu satu-satunya yang mendapatkan promosi, tapi hanya diberikan sepeda motor. Apa rasanya? Kamu kan akan merasa bahwa atasanmu itu kok nggak adil, lebih memperhatikan yang 9 rekan saya itu. Itu yang saya rasakan sewaktu engkau memberikan perhatian yang lebih besar kepada pekerjaanmu atau orang di luar dibanding saya di sini. Saya merasa saya itu dari kamu hanya mendapatkan sepeda motor dan orang lain di luar mendapatkan mobil. Nah, contoh-contoh seperti itu memang perlu pemikiran, ya, perlu kreatif. Tapi contoh seperti itulah yang lebih bisa ditangkap oleh seseorang, gitu. Masalahnya nanti istrinya akan merasa, misalnya tadi kasusnya kan istri yang mengeluh ya, terus istrinya bilang, ya saya ngomong seperti ini nanti suami lebih pintar bicara. Kalah gitu. Bisa jadi ya. Tapi saya kira kalau si istri ngomong dengan baik-baik ya dan berkata, ini yang saya rasakan. Terus kemudian udah, dia diam, biarkan suaminya pikir. Saya kira ilustrasi tadi akan bicara jelas kepada si suami itu. Atau misalnya si suami yang mempunyai masalah. Dia merasa kok istrinya lebih dengarkan nasihat kakaknya, orang tuanya dibandingkan dari masukan dia. Kalau dia kasih pendapat, istrinya bilang oke. Terus dia tanya sama papanya, tanya sama mamanya, tanya sama kakaknya. Dan bertentangan dengan pendapat si suami, si istri mengikuti pendapat keluarganya. Nah, si suami bisa berkata begini kepada istrinya, istriku, ini perasaan saya kepadamu sewaktu saya memberikan masukan, engkau lebih mendengarkan nasihat kakak atau orang tuamu. Misalkan engkau itu sudah memilahkan sebuah dasi untukku yang bagus. Dan kau sayang, kau suka dengan dasi itu. Kamu berkata kepada saya, ini dasi bagus sekali dan cocok untukmu. Kemudian saya itu nengok ke sales girl-nya yang menjual itu dasi dan bertanya kepada dia, gimana yang cocok buat saya? Itu sales girl menunjuk dasi yang lain. Dan kemudian di depan mata saya, di depan mata saya, nah di depan mata istrinya maksudnya, si suami itu kemudian memilih dasi yang dipilih oleh si sales tersebut. Nah, gimana perasaanmu? Nah, jadi si suami bisa menjelaskan kepada si istri, ini nih perasaan kamu nih, perasaan saya nih. Waktu kamu gak menghargai masukan saya, malah mendengarkan masukan orang tuamu. Sama seperti kamu kasih saya dasi, suruh saya pakai itu, terus saya pilih dasi yang dipilih oleh sales girl. Itu perasaannya. Nah, contoh-contoh ini memang harus dipikirkan, tapi saya kira kalau tepat ya, lebih komunikatif. Nah, selain menggunakan ilustrasi, karena mencari ilustrasi itu sudah agak sulit loh, yang pas gitu ya, pada waktu yang tepat, yang bisa ditangkap gitu. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan? Yang lain adalah bantu dia kerjakannya bersama-sama. Jadi misalkan pasangan kita itu agak berantakan gitu ya, kita bisa berkata, yuk saya bantu kamu untuk membereskan. Jadi memang kitanya harus kerja juga, repot. Tapi itu seringkali lebih efektif daripada kita hanya perintahkan, kamu bersihkan dong biar rapi. Nah, kalau kita berkata, ini barang taruh di mana ini taruh di mana ini sebaiknya simpan di mana ini, dan kita kerjakan bersama dengan dia, dan kemungkinan itu akan terjadi. Mungkin makan waktu berkali-kali, tapi tetap hal itu akan lebih berhasil daripada kita sekadar marahi dia untuk lebih rapi. Dengan kata lain, kerelaan itu ya, kerelaan hati mungkin ya Pak Paul ya. Ya. Soalnya kan biasanya nih kalau sudah jengkel kan kita menuntut, ayo dong ngerti. Berarti kan memang mengalahkan diri untuk kemudian berusaha ya ikut susah juga gitu ya. Itu yang susah, karena akhirnya kitanya harus turun tangan. Tapi tetap ya,
tingkat keberhasilan akan jauh lebih tinggi kalau kita turun tangan, menolong, bekerja sama-sama, dibandingkan kita hanya menyuruhnya melakukan itu. Nggak dilakukan ya. Dan nggak akan dilakukan. Misalkan kita minta suami kita ganti lampu, kita mengeluh, sampai 5 bulan juga nggak diganti. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita beli itu lampu, kemudian kita bawa itu tangga masuk ke dalam rumah dan minta dia, tolong dong bawa ini tangga ke bawah lampu itu. Ini suami kita akan langsung bawa dan kasih itu lampu. Sudah dia naik, dia pasti naik. Setelah dia naik, kita bilang tolong dong taruh tangga di belakang. Jadi memang harus ada yang dia lakukan dan dilakukannya bersama-sama. Itu lebih bisa, saya kira ya. Nah, kalau contohnya ini bagaimana dengan istri yang merasa ya harusnya dia sadar, tapi dengan cara itu dia bawa tangga sendiri dan naik sendiri dan sendiri. Sebenarnya dia akan menggerutu terus. Betul. Berarti bukan menolong juga ya? Bukan menolong. Iya. Tetapi itu kan hanya sesaat, itu bisa teratasi mungkin Pak Paul. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya agak menetap, misalnya kebiasaan jelek dan sebagainya, itu yang pasangannya tidak suka, gitu, mau dirubah. Nah, dalam hal itu bagaimana Pak Paul? Ini hal ketiga ya Pak Guna ya, cara ketiga ya. Menolong dalam pengertian memberikan ingatan, mengingatkan. Nah, saya harus ngomong realistik. Ada hal yang kita harus ingatkan hanya sekali. Tapi ada hal yang kita harus ingatkan 1000 kali. Dan ini yang lebih gak enak. Ada hal yang kita harus ingatkan 10.000 kali. Dan belum tentu ada perubahan. Jadi dalam pernikahan memang akan ada hal-hal yang sulit sekali berubah. Jadi sekali lagi, ada hal yang bisa kita terima dengan mudah, kita sambut karena itu menguntungkan kita. Ada hal yang harus kita toleransi. Nah, ada hal-hal yang kita ingin ubah, kita tolong dia berubah. Tapi proses menolong dia berubah itu akan bisa berlangsung mungkin berpuluhan tahun. Tadi Pak Paul katakan ada yang perlu 1 kali saja, ada yang 10.000 dan seterusnya. Beda ini gimana nih Pak Paul? Kapan yang memang udah cukup sekali ya sudah gitu? Misalnya kita sudah coba ya berikan pengertian melalui ilustrasi yang jelas beberapa kali, terus belum ada perubahan. Kita coba bantu kerjasama yang tadi saya sudah bagikan juga, tetap enggak juga dilakukan. Susah benar bergeraknya. Nah, akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Terus ingatkan dah, tolong dong ini kerjakan lagi dong. Terus begitu, setiap kali kita harus minta, setiap kali kita harus ingatkan. Dan setelah kita ingatkan, baru dikerjakan. Selalu begitu. Dan mungkin itu akan terus berlangsung sampai berpuluhan tahun. Ya, tapi mungkin orang lebih ngambil jalan pintasnya daripada mengingatkan. Lebih baik dia kerjakan sendiri, itu lebih cepat selesai dan sudah tidak usah bingung gitu loh Pak Paul. Akhirnya ada yang begitu juga, dan akhirnya ada yang harus kita lakukan seperti itu daripada kita ribut-ribut. Ya udah kita kerjakan sendiri dah. Ya, tapi itu saya rasa sikap seperti itu tidak membantu pasangannya itu untuk bertumbuh, untuk menjadi baik, karena kita kasarnya tinggalkan dia sudah di sana. Betul. Jadi yang memang menjadi kunci ya, atau wujud atau bukti keharmonisan keluarga sebetulnya ya, bukan berapa banyak yang kita terima. Yang kita terima itu memang ya udah ada dan memang menguntungkan kita. Juga bukan berapa banyak yang kita toleransi, karena itu menjengkelkan. Tapi sebetulnya berapa banyak yang kita berhasil ubah melalui proses tolong-menolong. Nah, saya kira ini memang konsep yang Alkitabiah. Alkitab berkata, Tuhan menciptakan wanita agar menjadi penolong bagi suami. Jadi hubungan pernikahan pada dasarnya hubungan saling tolong. Jadi untuk mengubah, lakukanlah dengan cara menolong. Ya, itu ada ayat yang bisa menjadi suatu kesimpulan atau mendasari pembicaraan itu, Bapak. Saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Indah sekali, indah dan cukup keras ayat ini Pak Gunawan. Sebab firman Tuhan berkata kita memenuhi hukum Kristus tatkala kita saling menolong menanggung beban. Jadi itu adalah wujud nyata ya, wujud konkret menanggung beban sesama kita, saling menolong.
Dan dengan cara itulah kita memenuhi hukum Kristus. Jadi pernikahan saya kira adalah suatu ajang ya, kesempatan untuk kita saling tolong. Memang harus dua belah pihak. Kalau satu pihak saja yang menolong, yang satunya diam-diam akan mematikan. Jadi memang dua-dua harus sadar, dua-dua harus saling membantu dan turun tangan. Mesti kotori tangan, nggak bisa tangan bersih dan hanya menyuruh-nyuruh pasangan kita berubah. Itu nggak akan terjadi. Dan pihak yang ditolong harus rendah hati untuk mau ditolong, ya, Pak. Betul, betul. Tanpa itu juga nggak akan itu memenuhi hukum Kristus itu. Selain rendah hati ya mungkin ya kepekaan ya. Kepekaan juga. Kan bisa jadi orang memang benar-benar nggak merasa ketika diajak, ketika mau diberi ilustrasi nggak ngerti, diajak juga nggak ngerti ya, memang harus membuka hati ya. Ya, peka penting sekali di situ. Kalau sudah nggak peka, ya seolah-olah pintu sudah ditutup. Apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa masuk lagi. Iya. Jadi terima kasih Pak Mong untuk pembicaraan ini. Saya pikir ini akan membantu banyak pasangan yang di dalam kehidupan keluarganya pasti tidak terbebas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi kami telah menyampaikan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melengkapi perbedaan dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.